Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali dengan Pak Parlim. Pagi hari ini kita bicara tentang gerakan nasional di Tiongkok atau Cina. Ya. Apa itu gerakan nasional di Tiongkok? Ya, kita lihat ya. Ini kita bicara tentang pemberontakan Taiping. Ya, Taiping dan pemberontakan Boxer. Ini tahunnya. Ya. Kalau kita bicara pemberontakan Taiping tahun ini tujuannya adalah menggulingkan dinasti Manchu. Karena Cina saat itu dikuasai oleh negara Manchuria. Sehingga pemerintahan dinasti terkenal dengan beberapa kaisar. Kaisar Manchu. Jadi pemberontakan ini ingin mengusir bangsa Manchuria. Ingin menggulingkan dinasti Manchu. Ini tujuan pemberontakan Taiping. Ya. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Boxer tahun ini. Ini melawan negara Barat. Ya. Dikatakan Boxer karena orang-orang Cina yang melawan orang-orang Barat saat itu menggunakan silat bela diri, tinju. Ya, kalau kita lihat film-film Mandarin, film Cina, kita pasti hafal keahlian bela diri negara Cina. Nah, perang Boxer ini Cina kalah oleh Inggris, oleh negara-negara Barat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gerakan nasionalisme di Tiongkok, Pak Parlim akan menjelaskan lewat video, lewat film. Nah, gerakan nasional Tiongkok ini kamu harus menguasai tokoh Dr. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, dan Mao Zedong. Ya. Mao Zedong itu pemimpin PKC yaitu komunis. Chiang Kai-shek dan Dr. Sun Yat-sen itu pemimpin KMT atau demokrasi. Ya. Nah, kita saksikan dalam bentuk videonya ini. Kita lihat. Tahun 1900-an, Cina sedang berada di ambang kemiskinan dan kekalahan setelah sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Inggris di Perang Candu dan kalah di beberapa pertempuran lainnya melawan bangsa Eropa. Dan Cina pun juga gagal dalam pemberontakan Boxer. Semua hal ini adalah menyebabkan adanya dominasi bangsa Barat di Cina yang sangat memalukan bagi dinasti Qing, membuat adanya tuntutan akan perubahan dari militer dan masyarakat. Dr. Sun Yat-sen yang merupakan seorang liberal yang telah menekuni pendidikan. Ini ya gambarnya Dr. Sun Yat-sen ya. Dengan istilah San Minchu berisikan 3 asas, yaitu Minsu yang berarti nasionalisme, Minsen berarti demokrasi, dan Mingsen berarti kesejahteraan. Dan pada tahun 1911 terjadilah revolusi Xinhai, di mana para pasukan Kuomintang, yaitu organisasi militer Sun Yat-sen dengan bantuan militer, berhasil menghancurkan dinasti Qin. Sun Yat-sen pun menjadi presiden pemerintahan Cina yang baru, namun Sun Yat-sen memberikan tahta kepada Yuan Shikai untuk menghindari perang dengan pihak militer. Sun Yat-sen pun pergi untuk mendirikan partai Kuomintang. Pada tahun 1916, Yuan Shikai meninggal dan sistem pemerintahan non-dinasti Cina pun hancur menjadi bagian kecil yang dipegang oleh warlords atau panglima perang. Kuomintang pun kembali beraksi berusaha menyatukan Cina kembali, dan pada tahun 1920 menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Dalam penyatuan Cina, tentu mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan akhirnya meminta bantuan dari Partai Komunis Cina. Sun Yat-sen sayangnya meninggal pada tahun 1925 dan digantikan oleh seorang jenderal bernama Chiang Kai. Ini Chiang Kai-shek yang nantinya mendirikan negara Taiwan, ya, sampai sekarang itu, ya. Selama masa pemerintahan Chiang Kai-shek, Republik Cina menjadi sangat kuat dan berhasil mengalahkan pasukan Beiyang.
Namun, ketakutan utama Chiang Kai-shek bukanlah warlord, namun para komunis yang mulai memiliki peran besar. Dia pun memprakarsai Shanghai Massacre pada tahun 1927, membunuh orang komunis dan simpatisan komunis, dan mulai dari poin ini, KMT sudah tidak lagi bekerja sama dengan PKC, dan mulailah periode Perang Sipil Cina. Pertempuran besar pertama antara KMT dan PKC terjadi pada Agustus 1927 di Nanchang, di mana pasukan PKC yang dipimpin oleh Zhou Enlai melakukan penyerangan untuk menguasai kota Nanchang. Bulan selanjutnya, KMT membubarkan Uni Soviet yang didirikan oleh PKC dalam pemberontakannya melawan pemerintahan Jadi ini Mao Zedong, pemimpin PKC, yaitu komunis. Ya. KMT, Yunnan Uprising sendiri diprakarsai oleh Mao Zedong. Pada tahun 1931, PKC mendirikan markas di Shanxi, dan pada tahun 1934, pasukan KMT hampir menghancurkan PKC. Namun PKC berhasil kabur ke Shanxi. Long March ini perjalanan jauh yang dipimpin oleh Mao Zedong, ya, yaitu komunis. Pada tahun 1934 atau dikenal dengan The Long March. Ini Mao Zedong, ya. Selama perjalanan, PKC mengalami banyak masalah seperti kelaparan dan penyakit. The Long March juga membangkitkan Mao Zedong sebagai tokoh dominan dalam PKC. Mundur kembali pada tahun 1931, pasukan Jepang mulai memasuki daerah Cina, tepatnya di Manchuria, dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Pada tahun 1936, setelah Chiang Kai-shek diculik oleh para jenderal KMT, KMT pun memberhentikan perang sipil dengan PKC demi melawan pasukan Jepang. Jepang pun menyerah pada tahun 1945 dan perang antara KMT dan PKC kembali terjadi. Namun, sekarang posisi sudah berubah setelah melawan Jepang. Pasukan KMT menjadi sangat lemah, namun pasukan PKC menjadi kuat karena mereka bisa mengambil massa dari daerah pedesaan melalui propaganda. Ini Mao Zedong, ya. PKC berhasil mengambil alih banyak persenjataan dari Jepang. Pada tahun 1946, Mao Zedong kembali menyerang KMT dan mulai memukul mundur KMT. Dan pada 1949, PKC berhasil memukul mundur KMT sampai keluar daerah Cina, sampai ke Pulau Formosa atau Taiwan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Cina. Dan pada tahun 1950, Chiang Kai-shek memproklamirkan Republik Cina. Namun bukan di Cina, melainkan di Pulau Formosa yang sekarang kita ketahui sebagai Taiwan. Baik, ini gambar Jenderal Chiang Kai-shek, ya. Karena dia pemerintahannya sudah kalah dengan Mao Zedong, komunis, ya. Dia melarikan diri ke Pulau Formosa yang sekarang disebut Taiwan. Jadi Taiwan itu dia yang mendirikan, Jenderal Chiang Kai-shek. Saya kira materi sesi kedua untuk nasionalisme di Cina sampai di sini, ya. Sekali lagi, memang sejarah Cina ini sangat panjang sekali, ya. Jadi bahkan sampai sekarang ini Cina ini sudah merupakan negara yang superpower, ingin menandingi Amerika. Makanya secara bisnis, secara perdagangan, Amerika ini kan perang terus dengan Cina. Itu perang dagang sebenarnya, saling bersaing. Karena Cina ini walaupun negara komunis, sebenarnya tidak asli komunis. Di dalamnya itu semi kapitalis. Tapi kalau Cina ini melakukan pemerintahnya dalam hal ini komunis terus, saya yakin dia tidak seumur panjang seperti hari ini. Karena negara komunis satu persatu sudah gulung tikar. Ya. Jadi negara Cina itu salah satu negara yang diperhitungkan di dunia. Saya kira sesi kedua nasionalisme Cina, Tiongkok
Sampai di sini, selamat pagi, jaga kesehatan di rumah. Terima kasih.